Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Pantai Kosta Hayamburuk. Gereja sesungguhnya bukanlah sebuah gedung, gereja sesungguhnya bukanlah sebuah denominasi, gereja sesungguhnya juga bukanlah sebuah merek atau aliran, tetapi gereja adalah orang-orangnya, anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita mengagungkan nama Tuhan pagi hari pada saat ini dengan mengangkat satu pujian, saat kami berkumpul Tuhan, Roh-Mu bekerja. Kala hati kami
di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Saat ini kembali sidang jemaatmu, gerejamu Tuhan, berbakti bersama-sama secara online. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Beracaralah di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, penghiburan, pendidikan dan pengajaran. Sehingga setiap kami yang mendengar dan menerima firman Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami juga boleh merasakan kuasa ibadah di dalam setiap kami mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ibadah dari awal sampai pada akhirnya dengan segala ucapan syukur di dalam satu nama yang kudus yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala bangsa dan
saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi langkah kehidupan kami, yang mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kami, baik tentang kasih, pengampunan, dan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan segala ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Harapannya adalah kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun saat-saat ini kita melihat satu keadaan ataupun kita merasakan satu keadaan yang tidak menyenangkan. Dengan adanya orang-orang yang telah mendahului kita, meninggalkan kita, bahkan secara khusus lagi Bapak Gembala yang telah Tuhan panggil, dan itu tentunya merupakan kesedihan bagi kita semua. Tapi bagaimanapun juga kita ini hidup adalah penuh dengan perjuangan, dan kita syukuri Tuhan yang buat segala sesuatunya terbaik bagi hidup kita semua. Untuk itulah mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, di mana tema pada bulan Agustus, tema besarnya adalah doa disertai iman besar kuasanya. Doa disertai iman besar kuasanya. Dan saya yakin dalam beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan tentang doa ataupun iman ini yang besar kuasanya itu. Tetapi pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu lebih dari yang kau minta atau lebih dari yang ku minta. Saya akan ambil ayat panduan yang diberikan dalam Efesus pasal 3, ayatnya yang ke-20 dan ayat 21. Efesus 3 ayat 20 dan 21 dikatakan firman Tuhan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sering untuk berdoa, karena temanya ini adalah tentang doa. Dan saya yakin kita semua telah melakukan hal itu, yaitu berdoa. Itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa kita lakukan. Bahkan gereja ini juga mencanangkan tentang doa. Tetapi doa yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Doa terkadang adalah bagaimana kita meminta sesuatu kepada Dia untuk pemenuhan dalam kebutuhan kita secara pribadi. Ada yang berdoa supaya usahanya lebih maju. Ada yang berdoa supaya anak-anaknya berhasil. Ada yang berdoa untuk kesehatannya dan lain sebagainya. Tetapi mari seringkali kita merenungkan bahwa apa yang kita doakan itu seringkali jauh daripada apa yang kita harapkan. Untuk itulah maka mari dari ayat yang kita baca ini mengajak kepada kita sekalian untuk mengambil waktu sejenak, berdoa, membaca firman, dan merenungkannya. Karena dengan itulah maka kita akan mendapatkan sumber dari kekuatan dan juga jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Di dalam doa kita memohon apa yang kita harapkan
dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Ini adalah harapan dari setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena dalam doa itu bagi setiap orang percaya adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Nah, kenapa seringkali tidak menjadi sebuah kepastian dalam hidup kita? Mari kita sama-sama melihat. Paulus katakan bahwa di dalam Kristus kita dipenuhi segala sesuatu, bahkan melampaui segala pengetahuan. Hanya bisa didapatkan dalam kasih-Nya, yaitu dalam kasih Kristus yang telah kita terima. Dan kasih itu tidak terselami, dikatakan oleh Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya. Tidak terselami, baik lebar, panjang, tinggi, serta dalamnya kasih Kristus itu. Tidak terselami, tidak terpahami oleh kita. Apalagi untuk orang dunia. Dalam Korintus katakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang tersembunyi bagi dunia. Tetapi semestinya bagi orang yang percaya adalah sesuatu yang diungkapkan. Kenapa? Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. 1 Korintus pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu tidak dapat dipahami oleh manusia yang berdosa seperti saya dan saudara. Tetapi Allah dengan kuasa-Nya bagi setiap orang yang mengasihi Dia, Dia taruh dalam setiap kita, dalam pikiran kita, sehingga apa yang tidak pernah timbul dikatakan dalam hati, dalam pikiran kita telah tersedia, telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang mau juga menuruti akan firman-Nya. Karena bukti daripada kasih kepada Tuhan adalah melakukan akan firman-Nya. Tidak hanya sekedar menjadi orang yang mendengar. Tidak hanya sekedar sebagai seorang yang setia mendengar. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah menjadi pelaku. Dan pelaku itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, mari kita lebih jauh lagi melihat langkah untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita minta itu seperti apa. Karena dikatakan tadi bahwa Dia menyediakan bagi kita sesuatu bahkan jauh melampaui dari apa yang kita minta, yang ku minta, yang kau minta. Melampaui, melebihi. Kalau dalam dunia ini kita tidak akan mungkin bisa mendapatkannya dengan cara kita sendiri. Ada begitu banyak orang pintar, punya pengetahuan yang tinggi, tetapi lain dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pengetahuan yang tinggi, orang yang pintar sekalipun tidak akan mungkin dapat memahami tentang kasih Kristus bagi hidupnya. Nah, untuk itu maka ada sebuah artikel mengatakan begini. Untuk kita bisa meminta kepada Tuhan, maka kita perlu dan membutuhkan apa yang disebut dengan hikmat. Memiliki hikmat.
bukan hanya pengetahuan, bukan hanya kepintaran, tetapi yang dibutuhkan adalah hikmat. Dan dijelaskan di sana bahwa hikmat adalah kemampuan dalam bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini adalah hikmat. Kemampuan seseorang dalam satu bidang tertentu yang orang lain tidak milikinya. Yang kedua dia katakan bahwa hikmat itu juga adalah kemampuan di dalam bertahan menghadapi masalah kehidupan. Karena tidak semua orang bisa bertahan dalam masalah kehidupan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan yang berikut dikatakan hikmat adalah cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar, bukan cara pandang yang salah. Dan yang terakhir dikatakan hikmat adalah pola pikir seperti Allah. Seperti yang ada pada diri Allah. Bukankah Allah telah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia? Sehingga kita punya pola pikir yang sama dengan apa yang ada dalam diri Allah yang semestinya itu terjadi. Tetapi telah menjadi hilang oleh karena dosa. Gambar itu telah menjadi rusak. Menjadikan hikmat itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat langka. Yang tidak semua orang dapat memilikinya. Nah, untuk itu maka mendapatkan hikmat adalah sesuatu hal yang sangat penting yang akan membawa kita pada akhirnya dapat mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita minta tadi. Yang pertama kita akan lihat hikmat diberikan kepada mereka yang meminta. Ternyata hikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Tetapi hikmat itu bagi orang percaya, skopnya adalah orang percaya pun harus minta hikmat itu. Minta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita. Sangat terkenal yang kita ketahui di dalam firman Tuhan, yaitu Salomo. Salomo di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, dikatakan dalam ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-12 saja. Untuk jelasnya dari ayat 5, tetapi karena waktu saya akan baca ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan, saya ulangi, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini adalah pengalaman Salomo dalam mimpinya. Dia seorang muda yang belum berpengalaman. Lalu kemudian dia akan menggantikan ayahnya Daud menjadi pemimpin besar, menjadi raja. Sehingga dalam mimpi itu mungkin dia selalu terngiang-ngiang bagaimana caranya menghadapi bangsa yang besar ini. Kemudian dalam mimpinya Tuhan katakan, minta apa yang kau inginkan. Luar biasa, tapi yang diminta oleh Salomo bukan materi,
bukan hal yang fana, tetapi yang diminta adalah hikmat, pengertian untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, untuk digunakan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel ketika itu. Nah, kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan, karena itu adalah keinginan Tuhan. Dia ingin untuk kita minta hikmat itu. Dan ini merupakan modal bagi Salomo untuk menjalankan tugas pemerintahan ketika itu. Dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang Tuhan katakan bahwa dia diberikan sesuai dengan permintaannya. Itu yang pertama. Bahwa hikmat itu perlu kita minta. Yang kedua, hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan sikap takut kepada Tuhan. Hikmat itu akan kita dapatkan ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti sekarang ini. Takut bahaya, takut mati, takut kalau ada sesuatu yang terjadi. Tapi takut akan Allah dikatakan di dalam 1 Raja-Raja juga pasal 4 ayatnya yang ke-29 dan 30. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 dan ayat 30. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Luar biasa hikmat yang diperoleh ini melebihi semua orang yang berhikmat pada saat itu. Tidak ada yang bisa sama seperti Salomo pada zamannya. Dia seorang yang mendapatkan hikmat yang begitu besar. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-9. Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10 dikatakan. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang kita butuhkan. Seorang yang takut kepada Tuhan. Dikatakan seorang yang menghormati Dia. Seorang yang memposisikan Allah yang maha besar itu. Yang menjadi harapan dan tujuan hidupnya. Yang kepadanya dia minta untuk kelengkapan. Agar supaya kita diberikan pengertian-pengertian yang jelas. Baik tentang kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Itu adalah hikmat. Hikmat yang Tuhan berikan ketika kita takut akan Dia. Jadi hikmat didapatkan tidak hanya meminta, tetapi juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, hikmat didapat karena hidup yang tidak menajiskan diri. Punya pendirian yang kuat tentang keyakinannya. Tidak tercemar oleh situasi kondisi yang sedang terjadi. Sekalipun begitu berat, baik oleh karena masalah ekonomi, tidak terpengaruh. Tidak mau menajiskan diri. Sama seperti seorang yang luar biasa yang kita kenal, yaitu Daniel. Dalam Daniel pasalnya yang pertama, ayat 8 dan ayat 12. Daniel pasal 1, ayat 8 dan ayat 12. Dikatakan demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja,
Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ini satu ketetapan hati dari seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang pada akhirnya diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan kepadanya, yaitu tidak mau menajiskan diri hanya karena makanan, hanya karena kesukaan yang diberikan kepada dia, yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia katakan dia punya ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun makan sayur saja, makan seadanya, minum air, tetapi bahkan dia katakan nanti buktinya kita akan melihat seperti apa kondisi dia. Daniel menjadi orang yang sehat, menjadi tetap kuat. Kenapa? Karena dia tetap mempertahankan dirinya dan tidak mau menajiskan diri dengan santapan, dengan hal-hal yang jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita pada hari-hari ini? Setelah kita memiliki hikmat, maka Allah memberikan apa yang dikatakan dalam suratan Efesus tadi, bahwa Dia akan memberikan kepada kita jauh melampaui dari apa yang kita minta. Jauh melampaui dari apa yang kita minta. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan dalam 1 Raja-Raja pasal 3, ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Ini adalah poinnya, yaitu melebihi apa yang kita minta. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 dan 14. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan ketetapan, mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Luar biasa. Ini merupakan bonus. Tadi dia diberikan hikmat untuk bisa membedakan antara yang jahat dan yang baik, dan itu telah terbukti ketika dua orang ibu yang pada saat itu punya anak, punya bayi, lalu kemudian yang satu meninggal dan yang satu menjadi rebutan. Oleh hikmat yang telah didapatkan oleh Salomo, pada akhirnya dia dapat memahami siapa sebenarnya yang punya anak itu yang masih hidup. Tetapi bukan hanya itu saja, luar biasa bonus yang Tuhan berikan. Bukan hanya hikmat itu, tetapi juga kekayaan yang tidak pernah dia minta. Kekayaan itu diberikan menjadi bonus. Kemuliaan atau kedudukan untuk bisa berkemenangan dalam peperangan, itu diberikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah umur panjang dan bahagia tentunya. Banyak orang umur panjang tapi tidak bahagia. Inilah yang Tuhan berikan, jauh lebih dari apa yang kita minta. Tuhan sediakan kekayaan yang bukan tujuan hidupnya di awal, lalu kemudian kemuliaan, kedudukan, dan juga umur panjang yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan menolong kita semua agar supaya apa yang kita minta kepada Tuhan, bahkan melampaui apa yang kita minta, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Engkau. Doa adalah kekuatan bagi setiap kami. Di dalam tekun berdoa, maka ada kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Dalam tekun berdoa kepada Engkau ya Tuhan, hal-hal yang tersembunyi dapat diungkapkan kepada setiap kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Bukan dari pengalaman kami. Bukan dari kami pandai pintar. Tetapi melalui kedekatan kami kepada Engkau. Di mana Engkau yang telah memberikan segala-galanya untuk kami. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Sehingga setiap mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang dalam keadaan masalah, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan. Selalu ada jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan juga menolong bagi setiap mereka yang sedang dalam perawatan oleh karena isoman ataupun dalam keadaan sakit karena usia lanjut. Di antaranya kami doakan Ibu Gembala senior kami di usia lanjutnya yang sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Mari Bapa, Engkau yang telah memanggil dan tetap dalam kesetiaan kepada Engkau. Dan di usia lanjut ini, kemerosotan secara fisik terjadi. Tuhan kiranya menjamah Ibu Gembala senior. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepadanya ya Tuhan. Itu adalah permohonan kami kepada Engkau. Engkau teguhkan dia, hati dan pikirannya dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Ibu Mus Arif bersama dengan anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya. Sepeninggal dari Bapak Mus Arif yang Tuhan telah panggil, gembala kami di tempat ini. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Engkau ya Tuhan turun atasnya. Untuk tetap mereka bangkit dan tetap bersemangat, tetap kuat. Dan dapat melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Juga jemaat-Mu yang lain yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan dan kuatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bahagian dalam pelayanan ini. Berkatilah hidup mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, usaha maupun pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang kami buat kepada Tuhan, jerih lelah kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu juga untuk bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, khususnya dari masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Pandemi Corona. Tuhan kiranya tolong agar supaya pemulihan itu boleh terjadi. Kedamaian, ketentraman kami dapat miliki. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang, mari Tuhan kedangkan tangan-Mu. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Untuk itulah terimalah kiranya berkat yang limpah dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal. Dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya.